Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Kimetsu no Yaiba episode 6 dan 7. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 6 ini berjudul Akaza. Scene dibuka di mana kereta api sudah tidak terkendali dan akhirnya Tanjiro pun kehilangan keseimbangan dari ia yang berusaha melindungi manusia yang sudah menusuknya sebelumnya. Walaupun Tanjiro sudah sakit-sakitan, ia masih peduli dengan masinis tersebut dan menyuruh Inosuke untuk menyelamatkannya. Di lain pihak, Nemu, si iblis tidur, akhirnya muncul dengan wujud baru setelah baru saja lehernya ditebas. Dari sini ia tak menyangka bakal kalah dengan begitu mudah. Ini semua gara-gara Rengoku, sang pilar api yang berhasil melindungi para penumpang dari dirinya. Lalu ada juga Zenitsu yang sangat cepat dan Nezuko yang walaupun iblis, ia heran kenapa ia membantu manusia. Dan ia juga sadar sejak Tanjiro lepas dari jurus mimpinya, ialah yang memulai semua kekacauan ini. Tak lupa juga Inosuke yang ternyata memiliki insting hewan yang sangat mengganggu sehingga ia tak terkena dampak dari jurus tidurnya. Dengan kata terakhir ini mimpi buruk. Yaps, ini adalah karma di mana ia suka memberikan mimpi buruk kepada orang lain, maka akhir dari hidupnya sendiri adalah mimpi buruk. Ia juga berkeluh kesah bahwa mereka iblis bulan bawah selalu dibunuh oleh pemburu iblis. Tak seperti bulan atas yang tak pernah berganti selama berabad-abad dan bahkan bisa mengalahkan para pilar. Setelahnya Rengoku pun datang menemui Tanjiro dan menyuruhnya untuk mengatur pernafasan agar ia selamat dari cedera di perutnya tersebut. Dan dengan fokus, Tanjiro pun berhasil menghentikan pendarahannya. Namun tiba-tiba saja salah satu iblis bulan atas tingkat 3 datang yang bernama Akaza dan langsung saja menyerang Tanjiro yang sedang tak bisa bergerak. Namun dengan refleks yang sangat cepat dari Rengoku, ia berhasil menebas tangannya tersebut. Di sini menurut Akaza, ia tak suka manusia lemah dan hanya tertarik dengan manusia kuat. Itulah kenapa ia ingin membunuh Tanjiro. Sedangkan Rengoku berbanding terbalik bahwa penilaiannya terhadap sesuatu itu berbeda dari Akaza. Dan Akaza menawarkan Rengoku untuk menjadi iblis saja, karena ia tahu bahwa kekuatannya sangat kuat. Dan pada akhirnya Akaza mengeluarkan jurus darah iblisnya dan akan menyerang Rengoku. Dan akhirnya pertarungan antara Akaza dan pilar api Rengoku pun dimulai. Pertama, pertarungan ini masih berjarak jauh karena Akaza juga memiliki teknik jarak jauh, hingga Rengoku harus mendekat untuk menebas lehernya. Melihat ini juga Tanjiro dan Inosuke berusaha membantu, namun Rengoku melarangnya dengan keras bahwa jangan bergerak, karena nanti ia bisa mengalami pendarahan. Pertarungan pun dilanjutkan lagi hingga Akaza berhasil mengenai ulu hati Rengoku, dan bahkan mengenai mata kiri Rengoku. Ini membuat Rengoku sudah mengalami 2 luka fatal yaitu rusuk dan matanya. Namun begitu ia tetap melawan dan mengeluarkan segenap kekuatannya untuk menebas Akaza. Dan bersambung ke episode 7 atau terakhir dari Arch Mugen Reshahen yang berjudul Kokoro o Moyase atau Set Your Heart Ablaze, yang artinya kobarkan hatimu. Scene dibuka di mana memperlihatkan Rengoku tampaknya sudah sangat lelah dan terengah-engah dengan pertarungan tersebut, karena Akaza dapat pulih dengan cepat dari serangan Rengoku. Walaupun begitu, Akaza masih saja menawarkan Rengoku untuk menjadi iblis agar luka-lukanya bisa pulih. Namun Rengoku tanpa basa-basi langsung mengeluarkan aura yang begitu menyala dan terang dan menyiapkan kuda-kuda untuk menebas Akaza dan juga mengeluarkan jurus pamungkas pernafasan apinya. Mereka berdua pun lagi-lagi beradu serangan hingga di mana Rengoku berhasil mengenai dan merobek dada Akaza. Tapi sayangnya Akaza juga mengenai titik vital Rengoku yaitu perutnya hingga melubangi tubuhnya. Dan seketika juga luka yang diterima Akaza langsung sembuh lagi. Dan sekali lagi menawarkan Rengoku dalam masa sekaratnya untuk menjadi iblis. Dan ini mengingatkan Rengoku pada masa lalunya dengan ibunya. Dalam masa lalunya tersebut, ibunya bertanya, "Apa kamu tahu alasan kenapa kamu terlahir lebih kuat dibanding yang lain?" Dan tentu saja Rengoku yang masih anak-anak tidak tahu jawabannya. Dan jawaban dari ibunya adalah, supaya kamu bisa menyelamatkan mereka yang lebih lemah. Terlihat juga di sana ada Senjuro kecil yang tertidur di kaki ibunya. Lanjut dengan ucapan ibunya bahwa tugas mereka yang terlahir kuat adalah untuk membantu yang lemah. Itu misi yang harus mereka penuhi dengan tanggung jawab.
Jangan sampai lupakan hal itu. Kemudian ibu Rengoku pun memeluknya sambil berkata bahwa hidupnya sudah tak lama lagi. Ibunya bersyukur bahwa telah menjadi ibu dari seorang anak yang kuat dan baik hati sepertinya. Dan dari momen flashbacknya ini membakar jiwa dan semangat Rengoku hingga akhirnya menggerakkan tangannya untuk menebas leher Akaza. Namun Akaza masih mencoba menahannya dengan mengeraskan otot lehernya. Sambil berkata, "Ibu, aku juga merasa terhormat terlahir dari seorang ibu sepertimu." Nah, lanjut. Akaza berusaha meninju mata kanan Rengoku, namun Rengoku dengan ajaib bisa menahan serangan Akaza. Hingga terjadilah momen di mana mereka berdua saling menahan serangan. Tapi di sana pagi sudah mulai datang alias matahari sudah mulai terbit. Ini membuat Akaza panik yang dimana para iblis takut akan matahari. Ini membuat Akaza juga akan berusaha menarik tangannya dari perut Rengoku, namun tak berhasil. Dan Rengoku juga berusaha menahannya. Melihat hal tersebut, Tanjiro merasa harus membantu Rengoku dan mengabaikan perintah Rengoku sebelumnya untuk tidak bergerak. Begitu pula Inosuke yang mendapatkan perintah dari Tanjiro untuk menyerang Akaza. Namun karena Akaza sudah panik, ia pun dengan sukarela memutuskan tangannya sendiri agar ia bisa kabur dan juga berhasil menghindari serangan Inosuke. Akaza yang kabur masih diburu oleh Tanjiro dan dilemparkannya dengan nafas tarian Dewa Api dan itu mengenainya. Tanjiro pun berusaha memprovokasi Akaza bahwa jangan kabur dan itu membuat Akaza sangat marah bahwa ia tak kabur dari pemburu iblis tapi ia kabur dari sinar matahari. Setelah itu Akaza berhasil kabur dan Tanjiro pun masih mengoceh bahwa mereka para pemburu iblis dengan segenap jiwa raga akan mengalahkan mereka. Dengan rasa frustasi bahwa waktu Rengoku tak lama lagi dan Akaza yang berhasil kabur, Tanjiro pun menangis dan menurut Rengoku pun sudah jangan teriak lagi. Jika lukamu terbuka dan mati maka Rengoku lah yang kalah dalam pertarungan ini. Tanjiro pun diajak bicara oleh Rengoku untuk terakhir kalinya. Ia berkata bahwa ia teringat masa lalu dan menyuruh Tanjiro untuk datang ke kediaman rumahnya karena di sana ada catatan yang diwariskan oleh pilar api secara turun-temurun. Ya, itu tentang tarian Dewa Api yang sebelumnya Tanjiro tanyakan. Dan karena matahari sudah ada, maka tangan Akaza yang sebelumnya menutup lubang Rengoku mulai hilang hingga terjadi pendarahan hebat. Dan menurut Rengoku tak ada cara untuk menghentikannya dan sadar bahwa ia akan mati sebentar lagi. Dan ia pun melanjutkan percakapan terakhirnya dan menyampaikan pesannya terhadap adiknya yaitu Senjuro bahwa ia harap dia melangkah ke jalan yang dia yakini sesuai kata hatinya. Dan untuk ayahnya ia harap ia menjaga kesehatannya. Dan terakhir kepada Tanjiro bahwa ia percaya pada adiknya yaitu Nezuko sebagai bagian dari pemburu iblis. Karena menurutnya ia melihat sendiri bahwa Nezuko dengan sukarela melindungi para manusia di dalam kereta. Lanjut dengan kata-katanya bahwa kobarkanlah hatimu apapun yang terjadi ke depannya. Sudah tugas pilar untuk melindungi tunas muda seperti kalian. Dan kedepannya jadilah pilar yang dapat menopang pemburu iblis lainnya. Aku percaya pada kalian dan akhirnya Rengoku pun tersenyum untuk terakhir kalinya sebelum ia meninggal. Dan penglihatannya makin kabur dan saat itulah ia juga melihat sosok ibunya yang sudah meninggal. Dan berkata, apa aku sudah melakukannya dengan benar? Apa aku sudah melaksanakan tanggung jawabku dengan baik? Dan ibunya pun menjawab sambil tersenyum bahwa kamu sudah melakukannya dengan baik. Dan akhirnya Rengoku pun tersenyum dan akhirnya meninggal. Setelahnya Zenitsu pun datang dan menjelaskan kejadian sebelumnya bahwa Rengoku-san sudah melindungi para manusia di gerbong kereta. Pasti ia sudah berusaha dengan keras untuk hal itu. Dan akhirnya Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu menangis sesedih-sedihnya atas kepergian Rengoku. Walaupun Inosuke berusaha tegar untuk berhenti menangis, namun ia juga tampak menangis dengan deras. Hingga akhirnya Zenitsu juga sadar dan kepalanya pun diseruduk, yang membuat Zenitsu pingsan di sana. Dan ya, selesai. Di sisi lain, burung pengawas terlihat menangis juga dan segera melaporkan kejadian tersebut, bahwa sang pilar api telah mati. Dimulai dari reaksi Shinobu dan Kanao, di sini Shinobu terlihat sedih. Lalu Kanroji yang terlihat kaget tak percaya, lalu ada Tokito yang biasa saja tanpa ekspresi. Tengen yang tampaknya tidak percaya bahwa Rengoku pun dikalahkan. Obana yang tampaknya tidak percaya atas kematiannya. Gyome dan Genya yang dimana Gyome menangis dan mengucapkan doa kepada Rengoku.
Sanemi yang tampaknya marah dan akan membasmi seluruh iblis. Dan terakhir Giyu yang berkata begitu ya, tanpa ekspresi. Dan terakhir dari pihak pemburu iblis yaitu bos mereka, Oyakata sama bersama istri dan anaknya. Oyakata sama berkata bahwa Rengoku sudah melakukan tugasnya dengan baik karena dari 200 penumpang tidak ada yang mati dan semua selamat. Ia tidak merasa sedih karena dirinya pun tak lama lagi menyusul Rengoku di akhirat, karena hidupnya sudah tak lama lagi. Dan akhirnya scene pun ditutup dengan tangisan Tanjiro yang masih bersedih dengan kepergian Rengoku. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Episode berikutnya akan memasuki arcs baru yaitu arcs distrik hiburan. Jadi nantikan aja ya. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.